Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 kelas 3 reguler manajemen konstruksi akan mempresentasikan mengenai Earth Value Management atau konsep nilai hasil. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan nama-nama yang ada di dalam kelompok kami, yaitu dari pertama saya sendiri, Imade Arma Pranajaya dengan NIM akhiran 073. Lalu ada Igede Alam Surawan dengan NIM akhiran 078 dan Ana Amatullah Koiria dengan NIM akhiran 079. Topik yang ada dalam presentasi kami pada kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konsep Earth Value, dan yang ketiga ada Earth Value Management. Tentu saja saya akan mulai presentasinya dari pendahuluan. Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit di masa ini, baik dari segi fisik maupun biaya. Pada praktiknya, suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya, ataupun alat. Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus diukur secara kontinu penyimpangannya terhadap rencana. Nah, di sini saya akan membahas manajemen waktu. Manajemen waktu pada suatu proyek memasukkan semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian proyek. Ada 5 proses utama dalam manajemen waktu proyek, yaitu pendefinisian aktivitas, urutan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, pengembangan jadwal, dan pengendalian jadwal. Yang pertama adalah pendefinisian aktivitas. Pendefinisian aktivitas merupakan proses identifikasi semua aktivitas spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan sasaran proyek. Lalu yang kedua ada urutan aktivitas, merupakan proses pengurutan aktivitas melibatkan identifikasi dan dokumentasi dari hubungan logis yang interaktif. Lalu yang ketiga ada estimasi durasi aktivitas, yaitu proses pengambilan informasi yang berkaitan dengan lingkup proyek dan sumber daya yang diperlukan dan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan estimasi durasi atas semua aktivitas yang dibutuhkan dalam proyek yang digunakan sebagai input dalam pengembangan jadwal. Lalu yang keempat ada pengembangan jadwal. Pengembangan jadwal berarti menentukan kapan suatu aktivitas dalam proyek akan dimulai dan kapan harus selesai. Dan yang terakhir ada pengendalian jadwal. Pengendalian jadwal merupakan proses untuk memastikan apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan atau belum. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen biaya. Manajemen biaya proyek atau project cost management melibatkan semua proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui. Hal utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen biaya proyek adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan sumber daya, estimasi biaya, penganggaran biaya, dan pengendalian biaya. Nah, yang pertama adalah perencanaan sumber daya. Merupakan proses untuk menentukan sumber daya dalam bentuk fisik, baik itu manusia, peralatan, ataupun material, dan jumlahnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas proyek. Yang kedua ada estimasi biaya. Estimasi biaya ini adalah proses untuk memperkirakan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya ini adalah proses membuat alokasi biaya untuk masing-masing aktivitas dari keseluruhan biaya yang muncul pada proses estimasi. Dan yang terakhir ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya dilakukan untuk mendeteksi apakah biaya aktual pelaksanaan proyek menyimpang dari rencana atau tidak. Semua penyebab penyimpangan biaya harus terdokumentasi dengan baik, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan nantinya. Selanjutnya saya akan masuk ke topik konsep Earth Value.
Konsep earned value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value ini menyajikan 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah penyelesaian fisik dari proyek atau the percent complete. Yang kedua ada biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau actual cost. Dan yang ketiga ada apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau earned value. Berikut ada contoh soal mengenai earned value. Nah, rumus nilai hasil atau earned value ini adalah anggaran dikali persen penyelesaian pekerjaan. Nah, saya akan bacakan contohnya, yaitu pekerjaan pengecoran fondasi beton sebanyak 120 meter kubik. Anggaran biaya pengecoran tersebut adalah 20 juta rupiah. Pada minggu pertama pekerjaan telah diselesaikan sebanyak 40 meter kubik. Berapakah nilai hasil atau earned value pada saat minggu pertama pekerjaan? Nah, cara menjawabnya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung persen penyelesaian pekerjaan. Caranya adalah dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan minggu pertama, yaitu sebanyak 40 meter kubik, dibagi total pekerjaan, yaitu 120 meter kubik, dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil sebesar 33,3%. Maka dengan didapatkan nilai itu, kita dapat menghitung dengan rumus anggaran kali persen penyelesaian pekerjaan, yaitu total anggaran adalah 20 juta rupiah dikali 33,3%, sehingga didapatkan 6,66 juta rupiah. Jadi, nilai hasil atau earned value pada minggu pertama adalah sejumlah 6,66 juta rupiah. Nah, berikut adalah grafik perbandingan manajemen biaya tradisional dengan manajemen biaya yang berisikan konsep earned value. Pada manajemen biaya tradisional hanya ada dua kurva, yaitu kurva biaya rencana dan biaya aktual. Sementara pada konsep earned value ada kurva tambahan, yaitu kurva earned value. Nah, earned value ini dapat memudahkan manajemen proyek untuk mengetahui seberapa besar sih progres kinerja dari proyek tersebut, sehingga dapat lebih mudah untuk nanti merencanakan lebih lanjut. Nah, ada 3 elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga elemen tersebut adalah budgeted cost for work scheduled atau disingkat BCWS. Lalu ada actual cost for work performed yang disingkat ACWP, dan ada budgeted cost for work performed atau disingkat BCWP. Budgeted cost for work schedule ini merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. BCWS pada akhir proyek atau penyelesaian 100% disebut budget at completion atau disingkat BAC. BCWS juga dapat menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah ada actual cost for work performed. Ini merupakan representasi dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. ACWP ini dapat berupa kumulatif hingga periode perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada budgeted cost for work performed, yang merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP inilah yang disebut earned value. BCWP ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Ada beberapa cara untuk menghitung BCWP. Di antaranya adalah fixed formula, milestone wage with percent complete, unit complete, percent complete, dan level of effort. Nah, presentasi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Igede Alam Suryawan, akan melanjutkan presentasi dengan materi penilaian kinerja proyek dengan konsep earned value. Penggunaan konsep earned value dalam penilaian kinerja proyek dijelaskan melalui gambar di samping. Pada grafik di samping, sumbu X menunjukkan waktu yang satuannya kita misalkan sebagai bulan,
lalu sumbu Y merupakan biaya proyek dalam juta. Kurva BCWS yang berwarna kuning adalah kurva anggaran rencana, di mana pada akhir proyek bila sesuai rencana, maka total anggaran proyek adalah sebesar 1 juta dengan durasi proyek selesai pada bulan ke-14. Pada periode ke-14, teridentifikasi bahwa kurva BCWP berada di atas kurva BCWS, sehingga dapat dibilang proyek mengalami percepatan waktu. Kurva ACWP berada di atas kurva BCWP, menunjukkan bahwa pembiayaan aktual proyek telah melebihi biaya yang dianggarkan. Lalu di grafik tersebut, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan penilaian ini, seperti cost variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index, estimate at completion, dan variance at completion. Yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah istilah cost variance atau CV. Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Cost variance positif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diselesaikan lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang sudah dikeluarkan. Untuk mencari cost variance dapat menggunakan rumus BCWP dikurangi ACWP. Lalu yang kedua ada schedule variance. Schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dengan BCWP. Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan proyek yang terlaksana lebih banyak dibandingkan dengan rencananya. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. Dengan rumus SV sama dengan BCWP dikurangi BCWS. Lalu yang ketiga ada Cost Performance Index atau CPI, yaitu faktor esensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama, yaitu ACWP. CPI dapat dicari menggunakan rumus BCWP dibagi ACWP. Nah, nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh relatif terhadap nilai proyek keseluruhan terhadap biaya yang dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang buruk, karena biaya yang dikeluarkan atau ACWP lebih besar dibandingkan nilai yang didapat atau BCWP, atau dengan kata lain terjadi pemborosan apabila nilai kurang dari 1. Lalu ada Schedule Performance Index atau SPI. Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan atau BCWS. Nilai SPI dapat dihitung menggunakan rumus BCWP dibagi BCWS. Nilai SPI menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan relatif terhadap proyek keseluruhan terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan. Lalu, prediksi biaya penyelesaian akhir proyek atau Estimate at Completion, EAC. Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada banyak metode dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Namun, perhitungan EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan cepat penggunaannya. Ada beberapa perhitungan, salah satunya adalah EAC didapatkan dengan ACWP ditambah BAC kurang BCWP dibagi CPI kali SPI. Perhitungan EAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah dikeluarkan dan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas penggunaan biaya atau CPI dan kinerja pekerjaan terhadap rencana atau SPI. Dari nilai EAC
dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya rencana penyelesaian proyek dengan biaya penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai, atau disebut dengan VAC, yaitu Variance at Completion. VAC rumusnya BAC dikurang EAC. Indikator CPI dan SPI lebih sering digunakan untuk penilaian kinerja proyek dibandingkan dengan SV dan CP. Nilai CPI dan SPI merupakan bobot nilai yang tidak memiliki dimensi, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara kinerja proyek satu dengan yang lainnya. Selain itu, nilai SPI dan CPI memberikan perbandingan relatif terhadap BCWS atau Performance Measurement Baseline yang menjadi dasar penilaian status proyek dari segi biaya waktu. Materi selanjutnya adalah kriteria Earned Value Management System. Walaupun konsep Earned Value terlihat sederhana, namun implementasinya dalam pengelolaan proyek tidaklah mudah, karena harus didukung oleh sistem manajemen yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. Bila kinerja proyek buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua data terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa datang pada pengelolaan proyek berikutnya. Fleming dan Koppelman, 1994, menjelaskan 10 kriteria bagi terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep Earned Value sebagai berikut. Yang pertama ada Commitment Management. Pada penerapan konsep Earned Value, harus ada kebulatan tekad dari manajer proyek untuk memanfaatkan konsep Earned Value di dalam manajemen pada proyek yang ditanganinya. Komitmen juga harus ada pada organisasi utama perusahaan dalam mendukung keputusan penggunaan konsep Earned Value pada manajemen proyek. Lalu yang kedua, menetapkan lingkup proyek dengan Work Breakdown Structure atau WBS. Pada setiap proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lingkup proyek agar pada saat pelaksanaannya, lingkup proyek tidak meluas yang menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu teknik yang dapat digunakan dan terbukti ampuh dalam membatasi lingkup proyek adalah dengan WBS. WBS memperlihatkan hierarki perencanaan pekerjaan yang berorientasi pada prodi yang dihasilkan proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. Lalu ada menciptakan manajemen control cells atau cost account. Cost account adalah pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi dari organisasi. Cost account harus memiliki 4 elemen, yaitu memperlihatkan pekerjaan di level tugas, mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang spesifik bagi masing-masing tugas, mempunyai biaya anggaran untuk penggunaan sumber daya, dan mempunyai pihak yang bertanggung jawab untuk masing-masing sel. Lalu ada menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian terkecil dari manajemen proyek, atau Projects Management Control Cells. Dibutuhkan organisasi proyek yang dalam strukturnya terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan subdivisi. Masing-masing divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kepemilikan cost account masing-masing divisi dan subdivisi. Lalu membuat Earned Value Baseline. Langkah selanjutnya adalah menetapkan baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek. Basis ukuran kinerja proyek harus memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak langsung proyek seperti biaya tak turga dan profit. Untuk memperoleh basis ukuran kinerja proyek, digunakan proses perencanaan formal proyek mulai dari proses estimasi, penjadwalan, dan penganggaran. Untuk keperluan pengendalian, pihak manajemen harus menentukan batasan untuk penilaian kinerja proyek. Lalu penggunaan proses formal penjadwalan proyek. Penggunaan Earned Value membutuhkan alat bantu pengendalian proyek seperti Master Schedule, Kurva S, dan Bar Chart. Alat bantu pengendalian proyek dibuat melalui proses penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan kerangka waktu dari masing-masing paket pekerjaan dan anggaran biaya. Lalu ada pengelolaan biaya tidak langsung atau indirect cost.
biaya tidak langsung perlu dikelompokkan tersendiri atau terpisah dari biaya langsung proyek. Terkadang biaya tidak langsung mempunyai porsi yang lebih besar dari biaya keseluruhan proyek. Oleh karena itu, biaya tidak langsung proyek perlu diperhatikan dan ditangani secara baik. Setelah itu ada secara periode, mengestimasi biaya penyelesaian proyek. Salah satu manfaat dari konsep earned value adalah mampu memprediksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Dengan dasar kinerja aktual proyek, SPI dan CPI, dapat diprediksi secara akurat beberapa lagi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Lalu ada pelaporan status proyek. Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen menjadi acuan kapan manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada di luar batasan yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan bagi pihak manajemen untuk bertindak. Penerapan earned value dalam manajemen proyek merupakan salah satu contoh penerapan manajemen by exception. Manajemen by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. Lalu yang terakhir, ada menyusun historical database. Pembentukan historical database memungkinkan perbaikan proyek yang akan dikerjakan menjadi lebih baik. Historical database digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan proyek di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Hana Matullah Khairiyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai earned value management. Earned value management system dan sistem akuntansi biaya proyek. Konsep EVM mencakup aspek keuangan di tingkat proyek, baik yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan, maupun perkiraan nilai yang diperoleh dalam setiap waktu pelaksanaan kegiatan proyek. Dengan kata lain, konsep ini pada dasarnya memberikan peluang bagi pengelola proyek untuk menerapkan manajemen keuangan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi proyek, di mana penelusuran arus keuangan dalam konteks keterkaitan antara belanja dengan pendapatan dilakukan secara bersamaan, atau double entry accounting method. Di banyak proyek yang dikelola secara konvensional, keterkaitan antara aspek keuangan di tingkat perusahaan dengan apa yang terjadi di proyek seringkali tidak tampak secara jelas. Di tingkat proyek, semua penerimaan atau earned revenue direalisasikan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dicapai di tingkat proyek. Sementara di sisi lain, pengeluaran di proyek dilakukan berdasarkan anggaran yang sudah disusun dan dialokasikan oleh perusahaan sesuai dengan kontrak yang ada pada masing-masing proyek. Karena lemahnya keterkaitan ini, maka proyek arus keuangan yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan ukuran kinerja keuangan perusahaan dan atau proyek seringkali baru dapat dilakukan pada saat berakhirnya proyek. Kondisi ini tentunya tidak dapat digunakan untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan secara akurat. Berikut ini adalah gambar skema integrasi sistem manajemen keuangan perusahaan. Gambar ini secara skematik mengilustrasikan struktur sistem keuangan perusahaan yang mencerminkan keterkaitan antara kondisi keuangan di tingkat proyek atau EVM dengan status keuangan perusahaan yang dapat dilakukan pada setiap transaksi. Akuntansi bisnis konstruksi berbeda dengan akuntansi pada bisnis lainnya yang dicirikan dari aspek-aspek orientasi proyek, sentralisasi atau desentralisasi proyeksi keuangan, dan metode pembayaran. Menurut Peterson 2005, dengan adanya sistem yang terintegrasi tersebut, maka posisi keuangan perusahaan senantiasa dapat tercermin setiap saat dalam neraca keuangan perusahaan. Setiap terjadi transaksi keuangan baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat proyek. Tidak hanya catatan pembelanjaan proyek, setiap transaksi yang terjadi di tingkat proyek juga dapat terekam dalam bentuk pengenalan pendapatan, yang selanjutnya dapat dicatatkan sebagai bagian dari aset perusahaan. Besar dan saat pencatatan pembiayaan dan pendapatan dalam neraca keuangan ini ditentukan oleh metode penilaian akuntansi yang digunakan, serta metode penilaian kemajuan pekerjaan dan pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Selanjutnya adalah mengenai penerapan earned value management pada proyek konstruksi di Indonesia. Berdasarkan suatu standar industri nasional di Amerika Serikat, yaitu ANSI atau EIA nomor 748A, untuk penerapan konsep earned value terdapat 5 aspek utama manajemen proyek.
aspek itu yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran, yang ketiga adalah sistem akuntansi, yang keempat adalah analisa dan pengelolaan laporan, yang kelima adalah revisi dan perbaikan data. Kelima aspek tadi dipecah kembali menjadi 32 kriteria pada masing-masing aspek. Untuk aspek organisasi, kriteria yang ditetapkan adalah menetapkan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, identifikasi struktur organisasi proyek atau OBS, menyediakan proses integrasi biaya dan waktu, identifikasi elemen organisasi yang bertanggung jawab terhadap biaya tidak langsung, kemudian integrasi antara BBS dan OBS. Untuk aspek perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran, kriteria yang ditetapkan adalah membuat jadwal yang memperlihatkan urutan pekerjaan, identifikasi ukuran penilaian kinerja proyek, menetapkan anggaran biaya terhadap waktu, identifikasi elemen biaya yang signifikan, identifikasi elemen biaya dalam bentuk paket pekerjaan yang saling terpisah, menjumlahkan biaya paket pekerjaan dalam cost account, identifikasi dan pengendalian level of effort, menetapkan anggaran biaya tidak langsung, identifikasi kontingensi dan undistributed budget, memastikan target biaya sesuai dengan anggaran biaya keseluruhan. Aspek yang ketiga adalah sistem akuntansi. Kriteria yang dipertimbangkan adalah mencatat biaya langsung, membuat ringkasan dan pendetailan biaya langsung dalam BBS, membuat ringkasan dan pendetailan biaya langsung dalam OBS, mencatat biaya tidak langsung, identifikasi biaya aktual tiap satuan unit pekerjaan, mencermati biaya material melalui cost account, mencatat earned value, dan pencatatan sepenuhnya untuk material. Aspek yang keempat adalah analisa dan pengelolaan laporan. Kriteria yang tercantum adalah identifikasi SV, CV, SPI, dan CPI secara periodik, penjelasan terhadap varian yang signifikan, identifikasi biaya tidak langsung dan penjelasan terhadap varian, merangkum hasil analisa terhadap BBS dan OBS, melakukan tindakan dari informasi hasil analisa, merevisi EAC dan VAC. Aspek yang terakhir adalah revisi dan perbaikan data. Kriteria yang ditetapkan meliputi memasukkan perubahan yang sah sesuai dengan waktu, penyesuaian dengan budget awal, mengendalikan perubahan, mencegah perubahan yang tidak sah, mendokumentasikan perubahan performance measurement baseline. Berikutnya, untuk mengetahui gambaran potensi penggunaan konsep EVMS tersebut pada pengelolaan proyek-proyek konstruksi di Indonesia, telah dilakukan survei terhadap 14 kontraktor di Jakarta dan Bandung yang terdiri dari 6 kontraktor dengan kualifikasi besar, 6 kontraktor dengan kualifikasi menengah, dan 2 kontraktor kecil. Survei ini dilakukan oleh Sumardi tahun 2006. Berikut adalah tabel data hasil penilaian penerapan kriteria earned value pada kontraktor. Untuk kriteria organisasi, kontraktor kecil keberhasilannya mencapai 44%, kontraktor menengah 60%, kontraktor besar 100%. Total untuk rata-rata keberhasilan penerapan kriteria organisasi adalah 70,67%. Selanjutnya untuk perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran, kontraktor kecil 66%, kontraktor menengah 74%, kontraktor besar 100%, dengan total keseluruhan 81,33%. Kemudian untuk kriteria sistem akuntansi, pada kontraktor kecil 63,33%, kontraktor menengah 83,33%, kontraktor besar 96,67%, dengan total rata-rata 81,11%. Untuk kriteria analisa dan pengelolaan laporan, untuk kontraktor kecil pencapaiannya 63,33%, kontraktor menengah 63,33%, kontraktor besar 63,33%, dengan total 63,33%. Terakhir untuk kriteria revisi dan perbaikan data, kontraktor kecil mencapai 8%, kontraktor menengah 48%, dan kontraktor besar 80%. Total keseluruhan untuk keberhasilan mereka sebesar 45,33%. Untuk nilai kesesuaian keseluruhan, kontraktor kecil kesesuaian terhadap IVM mencapai 48,93%, kontraktor menengah 66,53%, kontraktor besar senilai 88%. Dengan total keseluruhan kontraktor
sebesar 67,82%. Dari hasil penilaian kesesuaian pengelolaan proyek terhadap kriteria unvalued ini, kontraktor kecil mempunyai nilai kesesuaian yang paling rendah, di mana aspek paling lemah dari kontraktor kecil adalah aspek organisasi dan aspek revisi dan perbaikan data. Meskipun kontraktor menengah mempunyai nilai kesesuaian yang lebih baik dari kontraktor kecil, namun masih memiliki hampir separuh dari kriteria unvalue yang belum diterapkan dalam sistem pengelolaan proyek. Rendahnya nilai kesesuaian dari responden kontraktor kecil disebabkan banyaknya kriteria unvalue yang tidak diterapkan dalam sistem pengelolaan. Aspek terlemah penerapan konsep unvalue oleh kontraktor kecil adalah aspek organisasi dan revisi dan pengelolaan data. Untuk aspek organisasi, kontraktor kecil belum mempunyai sistem yang terintegrasi antara BBS dan OBS. Untuk aspek revisi dan perbaikan data, kontraktor kecil belum ada pengelolaan dari perubahan-perubahan saat pelaksanaan proyek yang seharusnya berpengaruh dalam acuan penilaian kinerja dan anggaran biaya. Aspek terlemah dari kontraktor menengah adalah aspek revisi dan perbaikan data. Sementara itu, kontraktor besar sudah baik dalam menerapkan kriteria unvalue yang dicerminkan dari terdapatnya 88% dari keseluruhan kriteria sudah diterapkan dalam sistem pengelolaannya. Aspek terlemah dari kontraktor besar adalah dari aspek analisa dan pengelolaan laporan, di mana kontraktor besar, seperti juga pada semua kontraktor responden lainnya, belum membuat analisa kinerja proyek berdasarkan formula dari konsep unvalue. Kinerja proyek pada umumnya hanya dilakukan melalui analisa varian saja, baik dari segi waktu dan biaya. Aspek yang memberikan nilai kesesuaian yang terendah dari keseluruhan responden adalah aspek revisi dan perbaikan data. Beberapa kriteria yang belum dilakukan oleh kontraktor menengah adalah belum adanya kerangka kerja untuk sebagian kontraktor menengah dalam proses perencanaan, penjadwalan, penganggaran, dan pengendalian proyek yang terintegrasi antara BBS dan OBS, pengelolaan terhadap biaya tidak langsung, perhitungan kinerja menggunakan formula unvalue, dan kriteria revisi dan perbaikan data agar hasil analisa lebih akurat dalam acuan yang relevan. Sekian pemaparan materi mengenai unvalue management yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.